Kembali di Ayu Sore, pemirsa, pemakaman seorang perawat asal Semarang, Jawa Tengah yang meninggal dunia karena virus corona sempat ditolak warga ketika akan dimakamkan di dekat makam ayahnya di Taman Pemakaman Umum Sewakul, Ungaran Timur. Tangis keluarga tak terbendung dan terus memohon kebijakan kepada warga agar jenazah tenaga medis diizinkan untuk dimakamkan ini viral di media sosial. Rencananya pemakaman dilaksanakan di Taman Pemakaman Umum Sewakul, Ungaran Timur. Warga Susukan tidak menolak Mbak Ria dimakamkan di makam Gunung Kalong. Warga siap menerima. Namun, jenazah perawat medis ini mendapat penolakan warga setempat. Padahal pengurus RT setempat sudah berkoordinasi dan sepakat untuk menerima pemakaman pejuang virus corona di Sewakul, Jawa Tengah. Pemirsa, akibat penolakan jenazah, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Edi Wuryanto, Ketua PPNI Jawa Tengah, dan juga sudah terhubung melalui sambungan telepon Suyanto, Ketua Rukun Tetangga 05 Desa Susukan, desa tempat keluarga perawat ini tinggal. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Baik. Sapri. Baik, saya ke Pak Suyanto terlebih dahulu. Pak Suyanto, bisa diceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar warga menolak jenazah dimakamkan, Pak? Kalau jenazah itu warga, khususnya Kelurahan Susukan itu tidak ada penolakan, Mbak. Karena kemarin itu saya dihubungi sama Ketua RT yang kebetulan sekarang di wilayah RT 101. Itu domisilinya ibunya marhum itu meminta dibuatkan makam di pemakaman Gunung Kalong. Terus saya konsultasi sama Bapak Lurah beserta pengurus makam, terus langsung saya gerakkan untuk pembuatan liang makam. Terus di tengah-tengah pembuatan liang makam itu ternyata ada kabar bahwa jenazah akan dimakamkan di Sewakul. Lantas liang makam itu kami tutup kembali untuk antisipasi yang tidak baik. Saya tutup kembali dan saya kasih. Berarti informasi yang menolak itu siapa, Pak Suyanto? Saya sendiri nggak tahu, makanya warga khususnya itu Kelurahan Susukan juga geram. Baik. Saya akan bertanya kepada Pak Edi Wuryanto. Pak Edi, bagaimana kalau dari versi keluarga jenazah ini, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, terima kasih. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Ketua RT Susukan. Awalnya memang keluarga mau dimakamkan di Susukan, tapi kemudian akhirnya minta dipindah di Sewakul. Nah, perpindahan ini kemudian menimbulkan misinformasi. Misinformasinya karena mendengar kabar di Susukan ditolak, akhirnya di Sewakul pun akhirnya ditolak. Nah, kebetulan juga pada situasi saat itu banyak mobil ambulan yang sirenenya itu keras, lalu ada juga mobil pemadam kebakaran, lalu ada beberapa mobil pengantar yang memberikan suasana ramai, mencekam, tambah dengan stigma masyarakat Sewakul yang takut dengan jenazah ini, akhirnya di Sewakul diputuskan untuk tidak bisa dimakamkan di situ. Menurut informasi dari siapa ini, Pak? Ya, dari informasi yang diperoleh oleh PPNI, maka kemudian akhirnya karena daripada lama bargainingnya, tawar-menawarnya, akhirnya pihak Rumah Sakit Dr. Karyadi memutuskan dimakamkan di
pemakaman keluarga Dr. Karyadi, salah satu pahlawan nasional yang namanya diabadikan menjadi rumah sakit Dr. Karyadi Semarang. Baik. Apakah ini artinya apakah ini artinya tidak jadi menuntut begitu kepada warga? Kalau persoalan menuntut, ini kan kami diperintah oleh pengurus DPD PPNI se-Jawa Tengah. Karena kan simpang siur informasi, kemudian kita tahu kita harus juga memperhatikan situasi psikologis teman-teman perawat bukan hanya di Jawa Tengah, tapi di seluruh Indonesia. Kita tahu kan perawat ini sudah berada di garis terdepan dengan kondisi APD yang terbatas, dengan lingkungan kerja yang penuh risiko. Semuanya kan untuk rakyat yang kita layani. Baik. Tapi ketika terjadi seperti ini, akhirnya kami merasa emosional semua perawat kan menjadi muncul tidak begitu nyaman, dan itu menjadikan kekhawatiran kerja. Jadi sebenarnya jenazah perawat ini positif COVID-19 tidak sih, Pak? Masalah positif kan itu wewenang rumah sakit ya untuk menyatakan positif. Tapi yang jelas beliau terpapar sebagai PDP. Dan dirawat di ICU Rumah Sakit Karyadi dan meninggalnya di Rumah Sakit ICU Karyadi. Jadi standar pemakaman pun juga standar pasien dengan PDP COVID-19. Baik. Saya ke Pak Suyanto kembali. Pak Suyanto, ini tadi ada informasi dari pihak keluarga kalau memang betul ada yang menolak untuk dikuburkan di situ. Apakah ini sudah dikonfirmasi kepada warga Anda, Pak? Tidak ada sama sekali untuk penolakan itu. Kan dari pun standby sampai malam. Andai kata jenazah itu mau kembali dimakamkan di makam Gunung Kalong, warga saya siap menggali sampai malam pun tetap siap siaga. Baik. Gitu. Tapi ada kabar kalau dia diagendakan di desa lain, Pak. Gimana, Mbak? Kalau ada kabar kalau dia diagendakan untuk dimakamkan di desa lain. Nah, ya itu kabarnya kan mau dipindah itu, mau dipindah dibawa ke Siwakul itu. Dipindahkan ke daerah Anda begitu ya? Iya. Nah, ini dikonfirmasinya kapan, Pak? Konfirmasi apa ya, Pak? Konfirmasi untuk dipindahkan ini. Itu sekitar jam 4 sore. 3 sampai 4 sore lah. Berarti Anda sendiri belum mengkonfirmasi kepada warga sekitar siapa yang mungkin mencetuskan atau menjadi provokator begitu, Pak? Tidak bisa. Itu bukan dari kemungkinan besar, bukan dari warga saya. Itu dari luar. Baik. Ketika kejadian terjadi, penolakan terjadi, apa informasi yang bisa Anda dapat dari warga sekitar, Pak, tentang kejadian yang sebenarnya? Kalau informasi dari warga itu sebenarnya warga itu sangat kecewa. Kenapa kok tadi diminta ke sana, sekarang malah ada informasi lagi kok ada penolakan dimakamkan di Susuan. Baik. Baik, berarti warga kecewa karena ada penolakan di lokasi lain begitu ya, Pak ya? Dan kembali ke lokasi sebelumnya begitu? Ya, betul. Kenapa ketika di lokasi lain ada penolakan, kenapa ketika kembali tidak diperbolehkan dimakamkan, Pak? Sebetulnya diperbolehkan kembali ke situ, tapi dari pihak keluarga dia merasa daripada repot nanti ada miskomunikasi lagi dari keluarga almarhumah meminta agar jenazah tersebut kembali lagi ke Rumah Sakit Karyadi untuk dimakamkan di sana. Baik, berarti ini keluarga yang menginginkan sendiri untuk dikembalikan ke Rumah Sakit Karyadi ya, Pak? Ya, betul. Saya kembali ke Pak Edi. Ada informasi lagi, Pak, ini dari Ketua RT 05 kalau misalnya keluarga yang ingin mengembalikan ke rumah sakit bukan ada penolakan. Jadi penolakannya bukan di Susukan, tapi di Suwakul. Karena awalnya di Susukan, kemudian keluarga mengendaki di Suwakul. Nah, di Suwakul ini yang terjadi penolakan.
Kan mau dibawa kembali ke Susukan juga sudah malam, tidak mungkin daripada ribut karena waktu kan ada batas waktu pemakaman untuk jenazah COVID kan. Akhirnya diambil solusi, ya sudah dibawa ke pemakaman Dr. Karyadi yang ada di dekat atau di area rumah sakit Dr. Karyadi. Saya kira ini langkah tepat yang kita ambil daripada menimbulkan persoalan banyak di lapangan. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan persoalan itu, bahwa stigma masyarakat yang demikian hebat terhadap penolakan semua jenazah COVID-19, apalagi ini menyangkut seorang perawat yang telah berjasa, berjuang keras, menolong rakyat kita yang sangat dibutuhkan, ini yang kemudian mendapat perlakuan yang tidak pantas di lapangan. Baik. Ini yang kemudian menimbulkan respon dari teman-teman profesi yang demikian. Baik. Pak, mohon maaf saya potong. Perawat ini kan memperoleh jaminan, memperoleh pengakuan, ya kan? Ya, Pak, mohon maaf saya potong sebentar, ini mengenai kasus tuntutan dari PPNI Jawa Tengah, begitu berarti akan dilaporkan Desa Sewakul ya Pak ya, bukan Susukan ya? Ya tentu, tetapi tentu semua akan kita klarifikasi dulu. Tim hukum kami sedang bekerja, apakah informasi yang kita peroleh betul-betul valid, dan tadi pagi Ketua RT dan RW Sewakul sudah ketemu saya, menjelaskan semua kronologi yang ada. Tentu itu menjadi pertimbangan tim hukum kami, apakah nanti kita lanjutkan persoalan hukum ini. Tetapi pesan yang ingin kami sampaikan, jangan sampai pemerintah yang sudah membuat protokol pemakaman jenazah PDP COVID-19 ini, yang sudah dilakukan sedemikian rapi, untuk mencegah penularan kepada orang yang hidup, itu terjadi. Kita harus empati kepada semua pasien PDP, apalagi itu menyangkut perawat yang menangani langsung, ini yang kita jaga betul, jangan sampai terjadi lagi di daerah lain. Untuk pembelajaran masyarakat, jangan sampai ada lagi di Republik ini, seorang jenazah PDP COVID-19, lalu ditolak di mana-mana. Ini pembelajaran yang tidak bagus buat rakyat kita semuanya. Jadi kita harus bersatu, empati kepada semua pasien yang saat ini kena PDP, ODP, apalagi meninggal, jenazahnya ditolak di mana-mana. Ini sungguh kejadian yang tidak pantas di Republik ini. Ini pelajaran yang sedang kami ambil, yang kemudian kita angkat untuk menyadarkan rakyat kita. Protokol pemerintah sudah berjalan dengan baik, dan kami harus menjaga semua tenaga kesehatan perawat ini harus terlindungi dengan baik di saat kita mengalami kekurangan APD. Ya. Bahwa ini kasusnya terus meningkat dan Indonesia termasuk negara yang penyebaran ketenaga kesehatannya itu paling tinggi. Baik. Berarti ini adalah agar pembelajaran untuk semua begitu ya Pak ya? Semuanya, ya semuanya. Pemerintah juga harus lebih serius untuk memenuhi kebutuhan APD di semua sektor. Dan kita harus mulai masuk ke wilayah-wilayah yang bukan area-area seperti ruang isolasi, ICU, UGD, bahkan teman-teman kami yang terpapar itu di luar 3 ruangan itu, di ruang lain yang seharusnya tidak ada pasien ODP atau PDP, ini semua akan kena. Pak Edi, ini katakanlah, yang harus selesaikan bersama. Katakanlah warga dari desa yang akan dituntut oleh PPNI ini meminta maaf, apakah ada jalur damai Pak? Oh, Ketua RW dan Ketua RT sudah menyampaikan permohonan maaf langsung melalui media, langsung tertulis kepada kami, dan tentu ini menjadi bahan pertimbangan penting, karena sesungguhnya kami hanya ingin ini menjadi pembelajaran bagi rakyat Indonesia, harus memberikan penghormatan yang tinggi pada semua profesi tenaga kesehatan, perawat, dokter, bidan, dan yang lain, yang telah mereka menyerahkan jiwa raganya untuk menolong rakyat, jangan sampai terjadi perlakuan seperti ini. Ini kita harus semua belajar. Jadi kami mohon rakyat Indonesia juga memahami betul protokol jenazah PDP COVID-19 ini sudah diatur oleh negara. Mari kita ikuti bersama-sama. Ya, jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Terima kasih Pak Edi Wuryanto dan juga Pak Syuanto sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore.